Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja yang terhormat Bapak Ma'aswabirin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi pendidikan yang semoga selalu dirahmati Allah. Tak lupa kepada teman-teman semua kelas PAIA 3 semester 5 dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kami kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurul Azizah. Yang kedua Lutfi Marfuatul Mutaharoh. Yang ketiga Hamidatul Hasanah. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kepemimpinan pendidikan. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada kepemimpinan pendidikan, yang kedua konsep kepemimpinan, yang ketiga tipe-tipe kepemimpinan, yang keempat model penampilan kepemimpinan, dan yang kelima pemimpin di sekolah. A. Kepemimpinan pendidikan. Dalam menggunakan tenaga manusiawi, maka memerlukan ilmu pengetahuan atau siksan yang berkenaan dengan bagaimana manusia bisa digerakkan agar dapat berkarya dalam rangka mencapai tujuan administrasi. Ilmu pengetahuan atau siksan yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan untuk dapat menggerakkan dan membina para pendidik atau aparatur pendidikan sehingga mereka mau melakukan tugas-tugas pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. B. Konsep kepemimpinan dibagi menjadi 3 yaitu 1. Kepemimpinan simbolik. Pemimpin digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sikap sifat istimewa. 2. Kepemimpinan formal terletak pada posisi pemimpin di dalam organisasi atau kelompok orang-orang dipimpin, di mana pemimpin formal memainkan peranannya sebagai pemimpin karena posisi formalnya. Pemimpin formal dibagi menjadi 3 yaitu 1. Status leader, 2. Titular leader, 3. Hierarch leader. 3. Kepemimpinan fungsional. Pengertian kepemimpinan fungsional terletak pada fungsi atau tidaknya pemimpin bagi kelompoknya atau yang dipimpin, dan berfungsi atau tidak bagi lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya yang C, tipe-tipe kepemimpinan. Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan yaitu 1. Kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter terletak pada otoriti pemimpin yang menjadi sumber dari proses kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan yang demokratik. Tipe kepemimpinan yang demokratik lahir karena pengaruh paham demokrasi. Dalam kepemimpinan ini, prinsip semua unsur harus memiliki tanggung jawab masing-masing diberlakukan. Yang ketiga, kepemimpinan yang pseudo-demokratik. Kepemimpinan yang manipulatif demokratik, di mana nampak secara eksplisit sebagai kepemimpinan yang demokratik, tetapi hakikatnya justru otokratik. Selanjutnya yang keempat, kepemimpinan yang laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua anggota staf. Kemudian yang D, model penampilan kepemimpinan. Apa sih model penampilan kepemimpinan itu? Model penampilan kepemimpinan adalah model penampilan tingkah laku atau model tindakan kepemimpinan, di mana aspek yang digunakan adalah aspek
sosiologis maupun psikologis. Aspek sosiologis. Pemimpin sebagai pemegang peran di dalam kehidupan sosial atau gejala karena jabatan. Aspek psikologis. Pemimpin sebagai individu adalah pribadi yang tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan atau gejala kebutuhan personal. Dalam praktek, jika gejala kebutuhan personal dan gejala karena jabatan berinteraksi, maka nampaklah model penampilan tingkah laku kepemimpinan. Masuk dalam pokok pembahasan terakhir, yaitu pemimpin di sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin di sekolah. Adapun peran kepala sekolah dalam pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah diharapkan mampu untuk berusaha membina, mengelola, dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah. Selain peran kepala sekolah, adapun tugas pokok kepala sekolah. Tugas pokok kepala sekolah meliputi A. Sebagai pendidik atau edukator, B. Sebagai pemimpin atau leader, C. Sebagai pengelola atau manajer, yang D. Sebagai administrator, yang E. Sebagai penilai atau supervisor, yang F. Sebagai pencipta iklim kerja, dan yang terakhir sebagai wirausahawan. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun ketidaknyamanan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.